Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi dalam berbagai kajian literasi. Kita akan meneruskan tentang literasi terkait dengan filsafat ilmu, tentang 4 paradigma, yaitu positivis, konstruktivis, kritis, dan postmodernis. Yang sebelumnya sesungguhnya sudah saya bahas tentang 3 paradigma, positivis, konstruktivis, dan kritis. Nah, hari ini kita akan empat-empatnya dibahas secara singkat. Nah, teman-teman semua, apa itu yang dimaksud dengan paradigma? Stephen Covey itu sesungguhnya juga ikut-ikutan mendefinisikan paradigma. Jadi menurut Covey bahwa paradigma itu adalah cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Sehingga Covey mengatakan atau merangkum bahwa paradigma itu pada umumnya ada 3. Paradigma diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Sementara Kuhn lebih menyoroti bahwa paradigma itu adalah cara melihat dunia atau lensa analitik yang mirip dengan satu set kacamata dan kerangka kerja untuk memahami pengalaman manusia. Kemudian Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa paradigma adalah sistem keyakinan dasar berdasarkan adanya asumsi ontologis, epistemologis, serta metodologi. Nah, Kuhn memberi penjelasan lebih detail bahwa paradigma itu dapat diartikan sebagai asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam konteks penjelasan ini sesungguhnya saya ingin menjelaskan tentang paradigma sebagai perbedaan di dalam menganalisis dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam paradigma ilmu sosial. Nah, pertama paradigma positivisme. Nah, positivisme adalah paradigma yang ini pertama kali muncul ketika kita saat akan membahas tentang sains gitu. Kalau bicara sains maka paradigma positivis itu yang pertama muncul. Nah, prinsip utama positivisme itu adalah objektivitas dan logika deduktif. Tokohnya ada Auguste Comte ya, yang punya tulisan Cause de Philosophia Positive. Ia mengatakan bahwa indera itu epicentrum utama pemerolehan pengetahuan. Nah, tetapi ada catatan itu harus diperkuat dengan alat bantu berupa eksperimen. Jadi kekeliruan-kekeliruan indera itu akan dapat diminimalisir, dikoreksi, dieliminasi lewat eksperimen-eksperimen yang menggunakan ukuran-ukuran yang jelas. Kemudian ada John Stuart Mill ya, positivisme ia gunakan dalam ilmu jiwa, logika, dan kesusilaan. Kemudian juga ada Emile Durkheim ya, positivisme sebagai asas sosiologi. Nah, kerangka positivis berdasar pada asumsi bahwa masyarakat itu dapat dipahami dan harus dipelajari secara empiris dan ilmiah. Sehingga apa? Positivisme itu menggagas ilmu bebas nilai, yaitu dengan menempatkan peneliti harus meninggalkan bias dan nilai-nilai mereka dalam pencarian kebenaran yang objektif, empiris, dan knowability, jadi dapat diketahui gitu. Nah, kemudian yang kedua, paradigma konstruksionisme. Nah, paradigma ini paradigma yang dominan dalam kerja-kerja sosial ya. Tokohnya ada Peter Berger dan Thomas Luckmann. Kemudian catatannya bahwa positivis itu mencari kebenaran. Kerangka konstruksionis sosial itu berpendapat bahwa kebenaran itu bervariasi. Kebenaran berbeda berdasarkan siapa yang Anda tanyakan. Dan orang-orang itu mengubah definisi mereka tentang kebenaran sepanjang waktu berdasarkan interaksi mereka dengan orang lain. Nah, berkebalikan dengan positivisme, konstruktivisme justru menganggap bahwa tidak ada realitas atau kebenaran yang tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasilnya atau hasil yang didapat itu akan beragam. Nah, oleh karena itulah maka penelitian konstruktivistik umumnya menggunakan penelitian-penelitian kualitatif seperti deskriptif, studi kasus ya, kemudian ada etnografi dan studi-studi lapangan yang lain. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah paradigma kritis. Nah, paradigma kritis, ya pada intinya paradigma kritis itu berfokus pada kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial. Nah, paradigma kritis itu umumnya mencakup ide-ide yang dikembangkan oleh para ahli teori sosial awal seperti Mark Horkheimer, dan karya-karya selanjutnya yang dikembangkan oleh para sarjana feminis seperti Nancy Fraser. Nah, berbeda dengan paradigma positivis, paradigma kritis berpendapat bahwa ilmu sosial tidak pernah bisa benar-benar objektif atau bebas nilai. Nah, lebih lanjut, paradigma ini beroperasi dari perspektif bahwa penyelidikan ilmiah harus dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk perubahan sosial dan perubahan pikiran, mindset gitu. Nah, para peneliti dalam paradigma kritis itu mulai dengan pengetahuan bahwa sistem bias terhadap orang lain seperti perempuan atau kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan. Nah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan positif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya paradigma kritis tidak hanya mempelajari ketidakseimbangan kekuasaan tetapi juga berusaha untuk mengubahnya. Nah, teman-teman, kemudian yang keempat, paradigma postmodernis. Nah, tokohnya ini adalah para sosiolog sekaligus filosof kisaran 1960 sampai 1980-an. Ada Lyotard, ada Jacques Derrida, ada Michel Foucault, ya, ada Baudrillard. Gitu. Nah, menurut Lyotard bahwa postmodernisme adalah kritik terhadap pengetahuan universal dan modernisme. Nah, jika kaum positivis itu mengklaim bahwa ada kebenaran yang objektif dan dapat diketahui, kaum postmodernis akan mengatakan bahwa tidak ada kebenaran gitu. Sementara konstruktivis sosial berpendapat bahwa kebenaran ada di mata yang melihatnya, postmodernis mengklaim bahwa kita tidak akan pernah tahu kebenaran seperti itu. Itu karena para postmodernis percaya bahwa para peneliti itu mencap kebenaran mereka sendiri pada penyelidikan ketika mempelajari dan melaporkan kebenaran orang lain. Nah, postmodernis ini menolak kemapanan, membongkar berbagai konsepsi yang ada, jadi dekonstruktif ya, tetapi juga terbuka pada berbagai sudut pandang kritis terhadap tatanan modernitas. Oleh karena itulah postmodernis adalah bagian dari kebudayaan populer atau kritik teoritis, sehingga ciri khasnya adalah pemihakan pada relativitas dan anti universalitas sekaligus nihilis gitu. Sehingga postmodernis ini memang memiliki kerja pada kritik terhadap rasionalisme, universalisme, dan fundamentalisme sains. Nah, sebagai alat analisis perbedaan empat paradigma itu dapat dilihat di kolom berikut ini. Yang pertama positivistik ya, paradigm positivism, emphasis atau titik tekannya pada objektivitas ya, kemudian pengetahuan dan penggunaan logika deduktif. Assumption, asumsinya society can and should be studied empirically and scientifically. Artinya masyarakat dapat dan harus dipelajari secara empiris dan ilmiah. Kemudian social construction, konstruksi sosial, mengatakan bahwa kebenaran sebagai realitas yang bervariasi, dikonstruksi secara sosial, socially constructed ya, and ever changing, dan selalu berubah, dan itu diciptakan secara kolektif gitu. Nah, asumsinya bahwa konteks sosial dan interaksi itu yang kemudian membingkai atau membentuk realitas kita. Nah, ketiga paradigma kritis. Paradigma kritis itu terkait dengan power atau kekuasaan, inequality, ketidaksetaraan, and social change, perubahan sosial. Oleh karena itulah dalam paradigma kritis, ilmu sosial itu tidak pernah bisa benar-benar bebas nilai dan harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dari perubahan sosial
dari perubahan sosial sampai ke mindset atau di alam pikiran. Kemudian yang keempat, postmodernism, ya, inherent problem with previous paradigm. Itu masalah yang penekanannya itu pada masalah yang melekat dengan paradigma sebelumnya. Nah, oleh karena itulah assumption sebagai asumsinya adalah bahwa kebenaran selalu terikat dalam konteks sejarah dan budaya. Nah, ini ya, sehingga tidak ada penjelasan yang benar secara universal. Jadi kebenaran sangat terikat bagaimana konteks sejarah, bagaimana budaya, sehingga tidak ada penjelasan kebenaran yang universal. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kita perlu diskusikan satu-satu tokoh-tokoh postmodernis dan bagaimana pandangan-pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.